Baik, selamat pagi Ayah Bunda sekalian. Semoga hari ini Ayah Bunda dalam kondisi yang sehat, baik, bersemangat, dan luar biasa. Kembali bersama saya Ratna Yunita Setiani Subarjo. Saya akan meneruskan materi yang kemarin baru saya sampaikan separuh. Yang baru saya sampaikan separuh di part 1. Ini adalah part 2. Ayah Bunda, kemarin materi terakhir adalah tentang macam pola pengasuhan atau pengasuhan dari orang tua ke anak. Nah, kemarin materi terakhir sebelum ke pola pengasuhan kita sampai di sini ya. Jadi untuk bisa melakukan pengasuhan yang berkualitas, karena kita tidak ada sekolahnya, maka kita akan mampu untuk melihat dulu. Sebenarnya sebagai orang tua, kita ini mesti melaksanakan fungsi-fungsi apa saja gitu ya. Jadi kemarin sudah saya sampaikan ada fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, fungsi pembinaan, lingkungan ya. Oke. Terus gimana caranya? Yang pertama untuk pengasuhan ya. Jadi yang namanya pengasuhan itu sebenarnya sepanjang hayat. Apalagi ketika masa golden age ya, ayah bunda sekalian. Golden age itu usia berapa? Golden age itu usia 0 sampai, ada beberapa pendapat, ada yang bilang 0 sampai 2 tahun, ada yang bilang 0 sampai 3 tahun. Kita pakai yang 0 sampai 2 tahun ya. Nah, apa yang perlu dilakukan atau apa sih golden age itu? Coba kita kupas dulu. Apa sih golden age itu? Golden age adalah masa bertumbuh dalam bertumbuh dan berkembang di mana anak-anak itu bertumbuh kembang dengan meningkat pesat. Kita kenal ada istilah tumbuh kembang atau tumbang ya. Nah, tumbang itu ada fase di mana anak-anak kita itu tumbuh dengan pesat. Seperti tahu-tahu sudah bisa ini, tahu-tahu sudah bisa itu gitu. Jadi sering kita dengar ya ayah bunda, ada orang tua yang bercerita, kayaknya seminggu yang lalu tuh anakku masih belum bisa nyanyi ini. Kok sekarang sudah bisa nyanyi ini tiba-tiba gitu, atau kosakatanya kok nambah banyak banget tiba-tiba gitu. Sebenarnya prosesnya tidak tiba-tiba ya, seperti yang di part 1 saya jelaskan bahwa ketika anak-anak belajar atau kita sebagai orang dewasa pun belajar, sebetulnya rangkaian-rangkaian dari otak kita itu berkembang dengan pesat. Nah, sehingga ketika berkembang dengan pesat itu, kemudian otak kita membuka percabangan, itu semakin memudahkan untuk menyerap pengetahuan gitu ya. Nah, maka apa sih yang bisa dilakukan di masa golden age tadi, terutama ya ayah bunda yang punya putra-putri usia 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 3 tahun, 0 sampai 5 tahun. Ini adalah sesuatu yang mesti diusahakan dengan maksimal gitu. Nanti kita akan belajar juga tahapan-tahapan dari perkembangan anak gitu ya. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan untuk menerapkan fungsi dari pengasuhan? Pengasuhan yang baik itu yang tentunya bisa mengembangkan potensi-potensi anak, di mana kita bisa mencukupi tidak hanya kebutuhan fisiknya, tetapi juga psikisnya, ayah bunda. Fisik sudah jelas itu adalah pertumbuhan ya. Bu Agil pasti menjelaskan tentang apa sih yang masuk di dalam kriteria fisik gitu. Jadi gizinya harus seperti apa, makanannya harus seperti apa, kemudian istirahatnya harus seperti apa, itu adalah bagian dari bertumbuh. Jadi berat badannya menjadi berapa, kemudian tingginya menjadi berapa, itu adalah bagian dari bertumbuh. Nah, sementara kalau kita bicara tentang psikis, tentu kita bicara tentang apa? Peran dari ayah dan bunda ini di dalam keseharian dari ananda-ananda kita. Lalu ada yang diistilahkan dengan pseudo. Apa sih pseudo itu? Pseudo itu yang dimaksud dengan pseudo adalah ketika ada yang mengasuh ananda di rumah tetapi bukan orang tua asli. Jadi seperti misalnya kakek, nenek, kemudian om, tante, atau mungkin pengasuh di rumah, itu artinya adalah pengasuhannya bersifat pseudo ya, dibantu gitu, bukan utamanya gitu.
Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan untuk optimalisasi tumbuh kembang anak? Merawatnya, mengasuhnya, dan mendidiknya. Merawat itu tentu bagian dari lebih banyak pada kebutuhan fisik, tetapi sebetulnya merawat juga masuk dalam kebutuhan psikis. Misalnya apa? Merawat kasih sayang, merawat cinta kasih, merawat perhatian, merawat bagaimana kemudian anak kita akan bisa melewati fase-fase perkembangannya nanti dengan baik. Kita rawat diri kita untuk bisa menjaga perhatian kita terhadap ananda-ananda kita, itu adalah bagian dari merawat. Mengasuh itu seperti apa? Mengasuh sudah jelas perkembangan. Mengasuh itu mengupayakan bagaimana caranya supaya di dalam proses pengasuhan itu kita memberikan hak-haknya anak. Kita memberikan perhatian kita memberikan stimulasi kita. Jadi tidak hanya cukup perhatian, tetapi juga kita harus mengusahakan bagaimana caranya supaya cukup dari stimulasi yang kita berikan, gitu ya. Kemudian ayah bunda juga harus berbagi peran, gitu ya. Sekarang kita tahu kondisinya kemarin kita baru saja sedikit lepas dari kondisi pandemi COVID-19. Sekarang Presiden Jokowi sudah menyampaikan bahwa kita boleh lepas masker gitu ya, meskipun kita tetap perlu hati-hati gitu. Tetapi untuk tempat-tempat umum seperti di stasiun, di kereta, kemudian di bandara, di pesawat, itu kita tetap harus pakai gitu. Karena memang berkumpul di dalam satu ruangan, apalagi ruangannya ber-AC dalam kondisi waktu beberapa lama, itu memang masih perlu untuk tetap memakai masker gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara berbagi peran antara ayah dan bunda ya? Misalnya ketika ayah bunda punya anak berusia 2 tahun. Kita tahu misalnya ayah bekerja pulangnya sore gitu ya. Ayah bekerja dari jam 8 sampai jam 4 sore misalnya begitu. Sementara ibu atau bunda bekerja dari jam 8 sampai jam 1 siang misalnya begitu. Nah, kemudian kita berbagi peran nih setelah masing-masing pulang, masing-masing ada di rumah, kita menghandle anak, memberikan pengasuhan kepada anak itu seperti apa. Karena tidak semua pengasuhan itu harus diberikan kepada bunda ya. Pengasuhan itu mestinya proporsinya adil. Supaya apa? Supaya anak-anak kita memiliki model atau role model atau idola atau apa yang dia contoh itu seimbang antara ayah dan bunda. Fungsinya apa? Supaya ananda-ananda kita, anak-anak kita nantinya ketika melihat, oh ya ini peran sebagai seorang ibu, perempuan ini seperti ini peran sebagai seorang ayah, mestinya seorang laki-laki itu begini. Bagaimana ayah kemudian memberikan perhatian kepadaku, mengasuhku, bagaimana ibu memberikan perhatian dan mengasuhku itu seperti apa. Itu akan lekat masuk ke dalam memori ananda kita. Sehingga kalau ada bagian yang hilang, maka kemudian ananda kita akan tidak punya role model dari entah dari pihak ayah atau dari pihak bunda. Makanya harus cukup untuk memberikan bukan hanya masalah waktu, tetapi juga perhatian dan bagaimana kesan itu ditangkap oleh ananda-ananda kita. Maka jangan heran ayah bunda kalau misalnya ada kasus di mana sekarang kita tahu bahwa ada kelitih gitu ya, itu sebetulnya adalah ada pasti peran entah dari ayah atau bunda yang kemudian peran di situ itu menjadi tidak sempurna. Atau mungkin justru bukan hanya tidak sempurna tetapi bolong gitu ya. Benar-benar memang tidak punya peran misalnya dari seorang ayah. Publik figur idolanya dari seorang ayah tuh nggak dapat, sehingga apa? Sehingga nantinya anak kita ini akan menjadi orang yang mudah untuk disetir ya ibaratnya. Tidak punya pendirian, mudah disetir kanan dan kiri, tidak bisa mengambil keputusan gitu, sehingga kalau diajak ini itu ya ayo aja gitu ya. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu adalah people pleasure gitu ya. Apa-apa itu ya oke-oke aja gitu. Dia nggak bisa nolak, padahal sebenarnya dia nggak nyaman gitu ya. Sehingga peran ayah dan peran bunda itu harus seimbang supaya tidak ada sesuatu yang negatif yang kemudian terjadi di belakang hari gitu.
Oke. Nah, bagaimana cara menstimulasi atau menumbuhkan supaya nanti menarik gitu ya, menarik atau menumbuhkan supaya ananda-ananda kita ini perkembangannya menjadi optimal gitu. Nah, nanti kita akan belajar tentang tahapan-tahapan perkembangan. Untuk sekarang kita lihat dari posisinya dulu ya, supaya tadi terjadi keseimbangan. Ayah ini perannya gimana gitu. Ayah ini perannya ya, selain sebagai kepala keluarga, memberi nafkah keluarga seperti tadi, harus adil antara peran ayah dan peran bunda di rumah. Termasuk mengganti popok itu tidak harus kemudian menjadi peran ibu saja atau peran bunda saja. Semestinya sekali dua kali, walaupun mungkin tidak bisa sering-sering, ayah bisa menggantikan peran bunda gitu, supaya ada kedekatan, kelekatan antara anak dengan ayah. Ada kelekatan antara anak dengan bunda gitu ya. Oke. Sekarang kadang-kadang ada justru yang menjadi banyak memberikan pengasuhan di rumah itu adalah ayah. Sementara bundanya kerja, misalnya mungkin jadi TKW gitu ya. Tidak apa-apa. Tetapi kebutuhan untuk peran bunda di situ harus dicukupi dari siapa? Mungkin dari nenek, mungkin dari bule gitu. Sehingga jangan bolong perhatian yang mestinya diberikan tadi gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini adalah ibu. Ya, tentu ibu menjadi role model juga bagi anak-anak kita, sehingga di dalam prosesnya itu maka seolah-olah ibu itu menjadi madrasah gitu ya. Karena banyak sekali waktu anak-anak kita ini lebih banyak kepada bunda, kepada ibu daripada kepada ayah gitu. Meskipun bisa jadi terjadi sebaliknya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, pola asuh itu apa? Saya sudah sampaikan kepada ayah bunda. Jadi pola asuh itu model ya, model pengasuhan yang diberikan kepada anak-anak kita. Isinya berupa apa? Isinya berupa aturan-aturan, kemudian mungkin ada konsekuensi-konsekuensi juga di dalamnya. Kalau nggak melakukan ini maka akan apa? Itu namanya konsekuensi ya. Aturan-aturan ya, masing-masing keluarga punya aturan yang berbeda. Maka jangan heran kalau misalnya melihat di keluarga A, kenapa sih dengan model pengasuhan seperti itu bisa sukses, sementara saya mencoba menerapkan yang seperti itu nggak bisa sukses. Ayah bunda harus ingat di part 1 atau di bagian 1, saya menyampaikan bahwa mesti dilihat dulu bagaimana karakter dan sifat-sifat dari anak-anak kita dan bagaimana sifat-sifat dari diri kita. Sehingga ketika nanti memberikan pengasuhan, itu memang benar-benar bisa diterima keduanya. Bisa diterima anak-anak dan kita juga enjoy untuk memberikan pengasuhan itu. Gitu ya. Nah, penting untuk diingat, Ali bin Abi Thalib mengatakan, didiklah anak kalian menghadapi suatu masa yang tidak sama dengan masa kalian. Jadi masanya bisa jadi berbeda ya ayah bunda. Masa dulu dan masa sekarang. Maka kalau ada orang tua yang mengatakan kepada anak-anak bahwa dulu ibu tuh nggak gitu misalnya. Dulu mamah tuh nggak gitu. Kamu harusnya seperti mamah dulu ya. Itu akan menjadi kurang tepat. Karena mungkin model pengasuhannya antara dulu dan sekarang berbeda. Kenapa? Dulu anak-anak belum mengenal gadget, sekarang anak-anak sudah sangat familiar dengan gadget. Bahkan tidak ada mungkin yang tidak pernah menyentuh gadget anak-anak kita gitu. Sehingga memang harus benar-benar bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu yang kita benar-benar lihat realitanya sekarang gitu. Ya, jangan paksakan untuk mengikuti kebiasaan, karena kebiasaan kalian, maksudnya kebiasaan kita di zaman dulu gitu. Misalnya kalau belajar harus benar-benar gedu itu apa? Sungguh-sungguh di depan meja belajar, dan kemudian harus belajar dalam jangka waktu yang lama, harus di situ benar-benar diam begitu ya, mungkin anak-anak kita nggak bisa. Karena kecenderungan anak-anak sekarang mereka menjadi kecenderungannya itu mereka hiperaktif ya, ke sana ke sini, perhatian fokusnya itu mudah pecah, entah karena HP, entah karena lingkungan, entah karena lingkungan tuh yang saya maksud adalah mungkin memang tinggal di daerah dekat pasar misalnya atau dekat jalan raya, itu kan sangat mengganggu konsentrasi dari anak-anak. Nah, makanya kita perlu lihat situasi kondisi tadi ya. Begitu. Nah, ini ada dalil yang mengatakan tentang
kita memelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Ya, maka lakukan sesuatu yang di part 1 saya sudah sampaikan ke Ayah Bunda bahwa apa yang menjadi tujuan kita jangan hanya berhenti dari di tujuan dunia saja gitu, intinya seperti itu ya. Jadi kita harus ingat kalau misalnya kita lagi nggak semangat nih ngasih pengasuhan karena kita capek dan sebagainya, ingat-ingat bagaimana kita harus mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat gitu ya. Oke, kemudian ini ya, macam pola asuh sudah saya sampaikan. Nah, sekarang adalah fitrah potensi baik anak. Anak-anak kita itu mempunyai fitrah. Fitrahnya berupa apa? Potensi baik. Kalau kita benar untuk mengarahkannya, maka jadilah mereka seperti itu. Tetapi kalau mungkin kita lalai, karena mungkin kesibukan kita, atau kita tidak melihat potensi baik itu di anak-anak, lalu kemudian kita mengabaikan itu, ya tidak akan jadi. Ada potensi tanggung jawab. Contohnya gimana? Anak-anak kita ketika mereka melakukan sesuatu dan kemudian mungkin mereka tidak tepat melakukan itu. Misalnya kita minta anak-anak kita waktu kecil gitu ya, usia 2-3 tahun itu, kita minta mereka untuk memberikan memberikan sesuatu yang tolong dong ambilin ini, tolong dong ambilin itu gitu. Ketika mereka tidak bisa memberikan itu, mereka seolah-olah ada perasaan penyesalan gitu kan ya. Nah, itu kalau kita tidak pupuk untuk bagaimana supaya anak-anak kita bisa bertanggung jawab. Kalau misalnya mereka tidak bisa mengambilkan, ya sudahlah, kita orang dewasa, kita akan bisa melakukan apapun gitu. Tetapi kita tidak pernah meminta tolong kepada anak-anak kita, itu juga salah. Itu artinya kita cenderung memfasilitasi semuanya, tapi kita tidak melatih. Kita kan nggak tahu ya sebagai orang tua itu kita akan sampai pada usia yang keberapa untuk bisa mendampingi putra-putri kita. Kemudian iman, ya kita ajari sholat, kita ajari ngaji, sederhana saja mengajari Al-Fatihah. Itu luar biasa ya Bunda sekalian, karena sebenarnya Al-Fatihah itu dasar ya. Dasar ketika kita melakukan sholat, bayangkan, sehari itu 5 kali ya, minimal kita melakukan sholat. 5 kali itu kalau rakaatnya 2 rakaat, itu maka Al-Fatihahnya 2. Kalau rakaatnya 4 rakaat, maka Al-Fatihahnya berapa? 4. Jadi sehari itu paling tidak 17 kali anak-anak kita itu mengucapkan bacaan Al-Fatihah. Nah, itu artinya adalah kita melatih anak-anak kita untuk secara keimanan itu menetap. Kemudian kita menyampaikan bahwa segala sesuatu di dunia ini itu ada Tuhan, ada Allah beserta kita dan lain sebagainya. Tetapi cara menyampaikannya tentu berbeda antara anak 2 tahun, anak 5 tahun, anak 10 tahun itu berbeda gitu ya, Bunda sekalian. Kemudian bertahan hidup ya. Bertahan hidup itu artinya ya mengajari anak kita untuk makan. Nah, kalau Bu Agil akan menjelaskan bagaimana kemudian ketercukupan gizi itu bagi ananda kita. Tetapi bahwasanya kita perlu menanamkan bahwa makan itu penting bagi kesehatan kita. Gitu ya. Nanti bisa membuat kita bersemangat, vitamin-vitamin itu misalnya akan mempengaruhi dari tubuh kita akan menjadi seperti apa. Makan itu tidak hanya proses di mana kita memasukkan makanan lalu kemudian secara fisik kita menjadi semakin tinggi atau semakin berat gitu ya. Tetapi sejatinya makan itu adalah memberikan hak kepada tubuh kita. Nah, itu penting juga untuk diberikan kepada ananda-ananda kita pemahaman itu, tetapi sekali lagi lihat kepada usianya. Kalau usianya masih di bawah 5 tahun, ya kasih contoh-contoh nyata gitu. Bukan perumpamaan yang mereka masih bingung membayangkan sendiri gitu ya. Tetapi kalau sudah SD, sudah kelas 2, kelas 3, mereka sudah bisa diajak ngobrol lebih dalam, nah kita baru memberikan pengertian-pengertiannya gitu. Kemudian belajar itu dalam artian melatih keterampilan diri ya, bukan berarti belajar itu kemudian duduk diam lalu membaca, itu tidak. Belajar di sini yang dimaksud adalah bagaimana ketika menghadapi masalah A, masalah B. Belajar untuk bermain bersama, itu ada belajarnya juga. Belajar untuk mewarnai, belajar untuk menempel, itu belajar juga gitu ya. Kemudian kasih sayang, bagaimana cara kita memberikan kasih sayang. Antara anak pertama dan kedua itu tentu juga berbeda-beda ya. Ada interaksi. Enggak cuma diem aja. Saking semuanya sibuk main gadget gitu. Sebenarnya ada dalam satu ruangan, tetapi entah dunianya sedang ada di mana gitu ya.
Makanya ada istilah mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Nah, semestinya adalah kita prioritaskan. Kalau kita sedang diajak bicara oleh orang yang dekat dengan kita, maka taruh dulu HP-nya. Maka akan ada interaksi yang baik, ada saling melihat, dan itu akan meminimalkan ketidakmampuan fokus di anak-anak kita gitu ya. Jadi interaksi itu juga penting sekali. Nah, seksualitas artinya mengenali, oh kamu laki-laki, oh saya perempuan. Oh, kodratnya manusia itu ya laki-laki dan perempuan. Tidak ada di tengah-tengahnya gitu. Oh, kalau saya sebagai seorang anak, maka saya harus menjaga ketika saya misalnya saya habis mandi, saya harus menutup kemaluan saya. Ada orang lain yang boleh pegang-pegang saya, tetapi daerah ini nggak boleh. Misalnya siapa orang lain itu? Ya misalnya guru saya boleh pegang-pegang, tetapi tidak bagian yang inti, misalnya begitu. Itu harus kita ajarkan kepada ya, supaya mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Nah, ini yang saya sampaikan untuk mari kita lihat tahapan per tahapan dari anak. Jadi ayah bunda sekalian, ada fase-fase ya, di mana fase dari anak-anak kita itu terutama 0 sampai 1 tahun itu fase oral. Maksudnya apa? Dia masih menggunakan mulutnya untuk mengenali sesuatu. Berbicara, kemudian menyicip, kemudian apapun itu gitu. Makanya kalau anak di bawah 1 tahun itu biasanya kalau ada mainan baru dia masukkan mulut, jari-jarinya dia masukkan mulut, apapun dia masukkan mulut, kemudian dia nen gitu ya, apa namanya, menyusu ke ibunya itu juga dengan mulutnya gitu, sehingga fase oral ini adalah segala sesuatu yang pada anak-anak itu fokusnya pada mulutnya gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah fase anal gitu ya, 1 sampai 3 tahun di mana anak-anak kita mulai mengenal yang namanya toilet training gitu. Toilet training itu apa? Ya, mereka tahu, oh saya kebelet pipis maka saya harus bagaimana? Saya kebelet empuk maka saya harus bagaimana gitu. Bukan ngobrol di situ ya, apa istilah ngobrol? Ya bukan kemudian tidak mampu mengenali bahwa dia mau pipis lalu kemudian ya pipis gitu aja gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah fase palik ya. Jadi fase palik itu adalah dia mulai mengerti bahwa dia apa namanya, ini ayah bunda. Jadi seringkali kita lihat kalau pada anak laki-laki itu dia mainin ya, dia mainin organ vitalnya. Kalau pada anak perempuan seringkali kita lihat bahwa dia suka menanyakan atau kemudian dia suka apa namanya, memegang-megang juga gitu ya, tetapi tidak lebih sering dari anak laki-laki. Karena pada anak laki-laki ini ada fase memang yang sangat kelihatan betul di mana ketika dia memegang organ kemaluannya itu adalah dia merasakan betul kenikmatannya di situ gitu. Jadi kalau kita melihat anak-anak usia 3 sampai 6 tahun kemudian dia sering pegang-pegang organ kemaluannya, lalu kemudian ayah atau bunda memarahi dia langsung, ya maka yang terjadi adalah anak bisa justru trauma ya di situ ya. Dia merasa terhambat tahapan yang seharusnya memang dia merasakan betul kenikmatan organ genital itu dia terhambat. Nah, sehingga apa yang perlu dilakukan? Mengalihkan saja. Dialihkan untuk melakukan sesuatu yang lebih menarik. Dia kan biasanya kalau dia bosan atau dia merasa dia tidak punya kegiatan itu maka larinya ke situ gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah kunci pengasuhan yang tentunya saya yakin ayah bunda sekalian sudah melakukannya ya. Walaupun mungkin tidak semuanya juga bisa konsisten karena yang namanya roda itu berputar, ibaratnya seperti itu. Jadi seperti kasih sayang, mungkin misalnya hari ini sangat sayang, bisa jadi besok mungkin karena ayah bunda capek, lalu kemudian kasih sayang ditunjukkan dengan cara-cara yang berbeda yang bisa jadi dimaknai sebagai sesuatu yang kok berkurang ya rasa sayangnya gitu. Padahal bukan karena berkurang sayangnya, tetapi karena kondisinya yang tidak bisa memberikan kasih sayang seperti kemarin gitu. Misalnya hari ini diajak jalan-jalan gitu ya. Ini yang kita sering dengar dengan istilah healing ya. Apakah membuat diri kita itu sehat mental gitu ya. Itu harus dilakukan dengan healing. Dan apa sih pentingnya menjaga kesehatan mental kita? Nah, ayah bunda saya akan menjelaskan dulu. Kesehatan itu bermacam-macam. Mulai dari sehat fisik dan sehat psikis serta sehat rohani.
maaf, maksud saya sehat spiritual gitu ya. Jadi fisik, psikis, dan spiritual. Psikis itu artinya psikologis ya. Kalau sehat fisik kita tahu lah, di mana oh iya nggak demam, kemudian kita cek suhunya tadi ya ada dalam suhu yang standar 37 gitu ya, 36 37, terus kemudian apa tekanan darahnya juga normal gitu, itu artinya berarti sehat gitu. Nah, tetapi kalau sehat fisik itu juga sangat terlihat ya dari yang kita periksa atau sekedar dilihat saja. Biasanya kalau orang demam kan mukanya agak merah-merah gitu ya, atau mungkin matanya kalau lagi sakit gitu ya matanya merah-merah gitu. Atau kakinya kalau lagi luka-luka, lagi sakit itu kan terlihat gitu ya. Tetapi kalau psikis itu belum tentu kita bisa lihat. Misalnya mukanya, misalnya contoh saja ya gitu, saya terlihat gembira gitu, padahal ayah bunda kan nggak tahu apakah ada sesuatu terjadi dengan psikologis saya pagi ini gitu kan, ayah bunda nggak tahu. Tetapi karena melihat saya kayaknya manis-manis, senyum-senyum dari tadi itu Mbak Nita tuh kayaknya nggak punya masalah gitu ya, padahal yang namanya orang hidup pasti punya masalah, intinya seperti itu ya. Jadi sehat psikologis atau sehat psikis itu tidak semua orang bisa langsung mengenali. Kita harus mungkin melakukan pendekatan dulu, ngobrol-ngobrol dulu, baru kita tahu, oh ternyata sebetulnya lagi ada masalah. Tapi karena punya kemampuan diri untuk menjaga kewarasan dalam tanda kutip gitu ya, ya Bunda, untuk menjaga kesehatan mentalnya dengan baik, maka ya sedih-sedihnya itu ya tidak mengganggu aktivitas hidup sehari-harinya. Karena orang yang sehat mental itu adalah orang-orang yang tetap bisa berfungsi sebagaimana semestinya. Misalnya, aktivitas sehari-harinya jualan, aktivitas sehari-harinya belajar, aktivitas sehari-harinya mengajar, aktivitas sehari-harinya berdagang misalnya. Aktivitas sehari-harinya menulis. Tetapi hanya karena masalah lalu kemudian aktivitas sehari-hari tadi sama sekali tidak dilakukan. Nah, itu artinya nggak sehat mental. Kita terganggu gitu. Ya, ada fase di mana kadang-kadang memang kita mungkin sedang merasakan kita sedang tidak baik-baik saja gitu, atau tidak lagi sehat mental, bisa jadi iya. Tetapi kalau kita merasakan itu lebih dari 3 hari dan itu masih menetap di diri kita, maka itu seperti sebuah alarm ya Bunda, bahwa kita perlu untuk menganalisa diri kita. Oh iya, saya sepertinya memang sedang tidak baik-baik saja gitu. Kenapa saya bilang 3 hari? Karena itu ukuran normal umumnya orang. Misalnya seperti ini. Kalau pada mahasiswa, itu kalau mereka dapat nilai jelek, 1, 2, 3 hari, ya sudah, setelah itu mereka artinya tidak terlalu fokus kepada pikiran itu. Sedih, iya benar sedih, tetapi tidak sampai kemudian sampai melupakan harus kuliah dan lain sebagainya. Maksud saya seperti itu. Berdagang gitu misalnya. Oh, kayaknya banyak hutang ya, sedih banget nih, gimana caranya aku nggak bisa nyaur utang di bulan ini, terus pendapatan juga menurun karena kondisi pandemi, terus nanti ini gimana, sampai akhirnya ngerasa nggak semangat untuk kerja gitu ya, terus ada pikiran-pikiran di mana cemas dengan dirinya karena ini harus bagaimana kondisi ini sampai kapan dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau kita hanya fokus dengan pikiran itu, tapi kita tidak mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari tadi yang biasanya berdagang gitu ya, hanya karena pikiran itu, hanya karena nggak bisa nyaur utang, misalnya malah nggak dagang gitu lah. Terus nanti nyaurnya dari mana gitu, pendapatannya kan jadi nggak ada. Dan kita malah fokus pada pikiran kita bahwa saya merasa nggak mampu, saya ini paling sengsara sedunia dan lain sebagainya. Nah, itu berarti sudah mulai muncul adanya depresi gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, maka apa yang paling bisa dilakukan? Yang paling bisa dilakukan adalah sadari dulu perasaan-perasaan itu. Ayah bunda menyadari dan kemudian setelah itu mengakui ya. Jadi ayah bunda jangan setelah menyadari lalu kemudian menolak. Kalau menolak itu biasanya nanti kemungkinan untuk kita bisa memperbaiki diri kita dari kondisi mental yang kurang baik atau tidak baik-baik saja tadi tidak akan berhasil. Kayak kita ngasih masukan orang, kalau orang itu nggak bisa nerima ya nggak berhasil gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya Bunda. Jadi memang kondisi kesehatan mental itu bisa naik turun. Tetapi kalau kita setiap hari masih bisa memfungsikan diri kita dengan kegiatan kita yang biasanya dalam hidup sehari-hari, kemudian kita masih bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, meskipun betapapun beratnya gitu ya. Habis ini misalnya, tadi ya, contoh lah gitu.
habis karena ditagih hutang sama orang dan mungkin orang lain tuh berkata kasar kepada kita sampai kita kepikiran banget gitu ya. Kalau itu sampai kemudian mengganggu hari-hari kita sampai kita tidak melakukan sesuatu yang biasanya seperti aktivitas hidup kita sehari-hari, ya itu mulai ada gejala gitu. Apalagi itu sampai berminggu-minggu masih juga kita akhirnya malah nggak mau ketemu orang lain. Nah itu lebih bahaya lagi gitu ya. Jadi kalau udah mulai seperti itu, bahkan menemukan gejala bahwa itu terjadi lebih dari 2 minggu, ya harus segera datang ke profesional, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, gitu ya. Oke, seperti itu ayah bunda sekalian. Jadi lalu kemudian healing itu ya, apakah harus jalan-jalan? Tidak selalu ya ayah bunda ya. Untuk bisa kita merasa kita menjadikan diri kita lebih baik, meningkatkan kesehatan mental kita, itu tidak harus dilakukan dengan jalan-jalan terus. Kadang-kadang malah jalan-jalan itu bukan menjadi solusi terbaik, karena ternyata tadi ya, kita merasa pandemi ini sudah sangat menyita energi kita, usaha kita, kita nggak bisa save tabungan, justru malah mungkin kita berhutang tadi gitu ya, atau mungkin ada salah satu anggota keluarga yang PHK, kita kan jadi susah ya untuk bisa gimana nih gitu memperbaiki kondisi ini gimana gitu. Nah, tadi kalau kita sehat mental kita tetap bekerja seperti biasanya, tapi kita juga memikirkan apakah caranya lebih berhemat, apakah kemudian kita mungkin punya cadangan usaha yang lain, atau kita bisa bergabung dengan ini dengan teman lain yang punya usaha sama, jadi kayak menjadi lebih kuat gitu ya, karena biasanya sendiri ini sekarang ditopang berdua, atau kita menggiatkan media sosial kita. Nah itu kan solusi-solusi sebetulnya bisa saja dicoba gitu ya. Nah kalau kemudian tadi karena kondisi ekonomi misalnya penyebabnya, lalu kita kemudian malah healing dengan perginya ke mall, perginya ke luar kota, perginya ke tempat-tempat wisata di mana semuanya itu butuh bayar, butuh konsumsi, butuh untuk biaya akomodasi perjalanan dan sebagainya, ya tekor kita kan. Jadi healing itu tidak selalu harus jalan-jalan ya. Salah itu kalau orang di luar sana mengartikan begitu ayah bunda. Tetapi memang betul jalan-jalan itu bisa jadi bagian dari healing gitu. Nah, tapi bisa jadi justru tadi menambah masalah. Lalu healing yang lain itu seperti apa? Sebenarnya ketika kita punya hobi, misalnya kita nyanyi-nyanyi sendiri itu ya, atau kita cerita saja ke orang lain, itu sebetulnya bentuk dari healing ayah bunda. Atau kemudian kita merasa bahwa kita bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain, menolong orang lain. Menolong tuh kan nggak harus selalu dengan materi kan ya. Menolong tuh misalnya, oh ada yang mungkin lagi sakit, terus kita mungkin bisa membantu menguatkan, membantu untuk memberikan motivasi gitu. Itu kan sebetulnya bentuk pertolongan. Nah, dengan kita menolong orang lain, kita merasa berarti. Dengan kita merasa berarti, itu meningkatkan kesehatan kita. Kesehatan fisik tadi kan kelihatan ya, tetapi kalau psikis ini tidak kelihatan tadi. Harus dengan waktu tertentu kita baru bisa tahu kan ya. Oh ya, ini sehat mental atau tidak gitu. Nah, tapi yang penting untuk diketahui ayah bunda, sebenarnya kesehatan psikis, walaupun dia sifatnya adalah sesuatu yang tidak tampak, tetapi sebetulnya mempengaruhi imunitas kita, gitu ya, mempengaruhi daya tahan kita terhadap terhadap virus atau penyakit-penyakit tertentu yang mampir ke diri kita. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi orang yang tidak sehat mental tadi nggak bisa tidur gitu misalnya. Akhirnya jadi sakit kepala. Kan akhirnya ke fisik juga gitu. Maka orang yang nggak sehat psikis itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena sudah psikisnya nggak sehat, dia juga bisa menyerang fisik kita. Bisa tidur, akhirnya mimpi buruk, lalu kemudian kesehatannya jadi terganggu, masuk angin, sakit kepala, sakit perut, dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa kesalahan pengasuhan ya bunda, suka ngancem-ngancem, suka nakut-nakutin. Nanti kalau nggak mau makan, nanti disuntik sama bu dokter. Mau makan nanti Pak Polisi datang lah, apa hubungannya Pak Polisi sama nggak mau makan gitu ya. Nah maka jangan salahkan anak kalau tiba-tiba nanti menjadi takut kalau diajak ke dokter, karena mungkin kita pernah nyekoin gitu ya dengan kata-kata seperti itu, ditakut-takutin, nggak boleh ke sana loh, padahal hanya karena kita nggak mau atau kita capek untuk nganterin anak,
bisa beraktivitas atau bermain di sana. Jangan ke sana itu nanti itu di situ ada hantunya misalnya seperti itu ya. Lalu kemudian disuapi solusi terus, tapi kita nggak ngajak anak untuk diskusi. Jadi kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah itu nanti balik-balik ke pengasuhan yang otoriter tadi atau pembiaran. Pembiaran, ayo bunda ingat ya, pembiaran tuh mestinya kita cuek. Itu kan bagian dari pengasuhan juga ya. Tapi kalau kita sering melakukan pembiaran ya itu nggak baik gitu. Lalu kemudian fokus pada dunia, maksudnya gimana? Ya semua itu diukur dengan materi. Maka jangan salahkan kalau nanti anak mengukur semuanya juga dengan materi gitu. Oh, orang baik tuh orang yang suka ngasih uang misalnya. Padahal kan tidak selalu harus begitu ya. Gitu. Salah kaprah. Oke. Nah, ini adalah beberapa tahapan dari tahapan perkembangan anak ya, ayah bunda sekalian. Jadi di sini ada mulai dari 0 sampai 1 tahun, kemudian apa saja yang harus dilakukan atau apa perkembangan yang mestinya dilampaui oleh anak, ini ada semuanya di sini ya. Jadi 0 sampai 1 tahun begini, nanti ayah bunda bisa membaca di situ. Kemudian 1 sampai 2 tahun harus bagaimana. Paling tidak dia menguasai keterampilan-keterampilan yang disebutkan di sini. Ini disebut sebagai tugas-tugas perkembangan. Ya. Jadi ini patennya adalah pada usia ini anak-anak mestinya sudah mampu minimal keterampilan apa yang dia miliki, kira-kira begitu. Supaya nanti kalau ini sudah dimiliki ketika dia sudah usianya 2 tahun, di atas 2 tahun, maksudnya 2-3 tahun, maka dia harus belajar tahapan perkembangan yang lebih tinggi lagi gitu. Tetapi kalau yang 2 tahun tadi mungkin misalnya ini ya, memakai sandal, dia belum bisa memakai sandal di usia 2 tahun, ya berarti kita akan punya tugas perkembangan yang menumpuk. Ibarat kata tuh ada PR-nya nih, belum selesai yang kemarin, ini harus diselesaikan, jadi numpuk-numpuk gitu. Nah, seperti ini ya, ayah bunda sekalian nanti bisa membaca sendiri, sudah saya sertakan sampai usia anak 8 tahun ya. Kemudian saya akan menjelaskan ke apakah ada apakah ada efeknya ketika tugas perkembangan tidak bisa terlampaui, jelas sekali ya. Jadi seolah-olah kita punya PR lagi tadi dan bahkan justru menghambat ke tugas perkembangan selanjutnya. Pada beberapa kasus justru malah menjadi sesuatu yang serius. Misalnya apa? Misalnya karena tidak ada proses merangkak waktu kecil gitu ya, ternyata waktu besarnya dia untuk kemampuan berbicaranya menjadi susah gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu akan sangat mengganggu gitu. Baik ayah bunda sekalian, begitu yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan materi yang baik, yang bisa ditangkap dengan baik maksud saya oleh ayah bunda sekalian. Jika ada pertanyaan nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.